Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya nih Bu Marisa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Alhamdulillah. Baik Bu, seperti yang sudah saya beritahukan kepada Ibu Marisa bahwa kita akan mengadakan supervisi akademik atau kegiatan pembelajaran yang Ibu Marisa laksanakan. Sebelumnya perlu Ibu ketahui bahwa tujuan dari kegiatan supervisi ini bukanlah untuk mencari kekurangan, kelemahan dari pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Marisa. Tetapi tujuan dari supervisi akademik ini adalah kita berkolaborasi bersama menggali potensi diri yang Ibu Marisa miliki dalam rangka meningkatkan kualitas proses belajar di kelas yang Ibu Marisa dalam kegiatan supervisi akademik ini. Sebelumnya saya akan melakukan percakapan terlebih dahulu dengan Ibu Marisa dalam rangka kita bersama-sama menyepakati pengembangan yang ingin dicapai atau untuk merencanakan kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Marisa. Kemudian juga kita sepakati nanti waktu pelaksanaan observasi kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir adalah mengenai percakapan pasca observasi. Bu Marisa, sebelumnya boleh saya ingin tahu pelajaran dan tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu laksanakan? Baiklah, saya akan melaksanakan pembelajaran kelas dengan materi membangun masyarakat yang beradab. Dengan materi, kini aku menjadi lebih tertib. Dengan tujuan yang pertama, melalui kegiatan mengamati video dan membaca, peserta didik dapat membedakan perbedaan peraturan tertulis dan tidak tertulis dengan percaya diri. Dan yang kedua, melalui berdiskusi, siswa mampu menganalisis perlunya mematuhi peraturan dengan baik. Dan yang ketiga, melalui pembahasan, siswa dapat membuat peta etilang norma dan aturan tertulis dengan tanggung jawab. Oh, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Ibu Marisa laksanakan, dan dikemas kegiatan pembelajarannya adalah pembelajaran berdifferensiasi, kemudian ada pembelajaran sosio-emosional, dan penerapan budaya positif. Nah, dari ketiga pengemasan kegiatan pembelajaran yang akan Ibu Marisa lakukan tersebut, apa nih yang akan menjadi fokus sasaran pengembangan dari Ibu Marisa? Yang menjadi orientasi pengembangan atau fokus sasaran saya adalah membuat siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berdifferensiasi. Akan melakukan kegiatan berdifferensiasi dalam rangka meningkatkan keaktifan belajar siswa. Nah, menurut Bu Marisa, bagaimana kondisi sekarang ini dengan kegiatan pembelajaran yang Ibu Marisa rasakan? Selama ini yang saya rasakan sebagian kecil siswa yang aktif untuk belajar. Kebanyakan siswa di kelas itu kurang bersemangat, kurang antusias, dan tidak aktif. Hal ini membuat siswa kurang menerima materi pelajaran dengan baik dan menyebabkan rendahnya prestasi siswa. Oh, seperti itu ya kondisi kegiatan pembelajaran yang Ibu Marisa rasakan sekarang ini. Nah, dari kondisi tersebut, kalau seandainya diskalakan pada rentang nilai 1 sampai dengan 10, terletak pada nilai berapa antara rentang nilai 1 sampai 10 tersebut? Mungkin diposisikan pada posisi keempat. Posisi
sifatnya. Terus apa yang menjadi harapan dari Ibu Marisa dalam rangka peningkatan kegiatan pembelajaran ini? Harapan saya siswa bersemangat, antusias, dan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Di samping itu juga siswa merasa senang untuk belajar. Nah, untuk mewujudkan harapan dan keinginan tersebut, apa nih yang akan kondisi ideal yang itu sebutkan tadi, apa rencana yang akan Ibu lakukan? Rencana saya yang membuat pembelajaran aktif dan menyenangkan. Saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran ini sesuai dengan keinginan dan gaya belajar siswa. Langkah awalnya saya akan memetakan kebutuhan belajar murid, kemudian menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi. Tetapi masih belum mencakup semua diferensiasi, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini masih benar-benar baru bagi saya, sehingga saya fokus ke diferensiasi konten, diferensiasi proses. Luar biasa sekali rencana dan keinginan Ibu Marisa. Nah, apa strategi yang akan Ibu Marisa lakukan dalam rangka mencapai harapan dan keinginan tersebut? Yang pertama, saya akan mempelajari lebih dalam lagi tentang pembelajaran diferensiasi. Saya belajar dari Pak Yani, belajar dari internet, juga belajar dari PMN gitu Pak. Akan banyak belajar. Itu yang pertama, Bu. Nanti ada yang kedua dan seterusnya. Nah, yang kedua itu apalagi Bu selain akan belajar tersebut? Yang kedua, saya menyiapkan bahan ajar atau media yang akan digunakan untuk memfasilitasi semua gaya belajar. Strategi yang sangat luar biasa dari Bu Marisa dalam rangka mencapai harapan, mencapai keinginan dari Bu Marisa. Nah, indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Marisa itu apa? Indikatornya adalah semua siswa senang, bersemangat, dan lebih aktif lagi dalam mengikuti pembelajaran. Baiklah Bu, semoga apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi rencana dari Ibu Marisa bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Amin, terima kasih Pak. Kemudian saya akan melakukan observasi supervisi akademik ini Bu. Apakah bisa langsung dimulai atau nanti menunggu? Boleh sekarang Pak. Oke Bu, saya akan melakukan observasi kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan nanti. Kemudian juga nanti setelah kegiatan observasi terhadap kegiatan pembelajaran juga ada kegiatan percakapan pasca observasi untuk membicarakan umpan balik dari kegiatan observasi. Saya sampaikan selamat Ibu untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Ada yang sakit? Tidak ada yang sakit? Oke, alhamdulillah hari ini sehat semua ya. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, bisa dimulai dengan berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Basit. Bismillahirrahmanirrahim.
kita perlu mematuhi peraturan kelas agar tertib, kemudian agar melatih tanggung jawab, kemudian disiplin, ada lagi mandiri, ada lagi mengapa kita harus mentaati peraturan atau mematuhi peraturan. Kemudian apa yang terjadi jika kalian melanggar peraturan tersebut? Malu, kemudian mendapat teguran, bahkan mendapat sanksi yaitu membayar denda. Ya, kita sebelum melanjutkan pembelajaran ini, kalian masih bersemangat ya? Sebelumnya kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Karena hari ini agak panas tadi setelah istirahat, mungkin pikirannya masih di luar. Kita agak fokus dulu. Kita tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. dan apa yang tidak boleh dilakukan pada situasi tersebut. Ya. Kemudian tulis akibat
pada situasi tersebut. Jelas? Jelas. Oke. Ya, boleh diambil satu-satu nanti. Di sini sudah ada tempel, kalian ditempel di buku tulis, kemudian di bawahnya kalian tulis hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan, kemudian apa akibat dari pelanggarannya. Paham ya? Ya. Dari kelompok yang membaca dulu silakan maju ke depan, ambil silakan. Kalau sudah ditempel, kalian cari yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kemudian tulis akibat dari pelanggaran tersebut. Pelanggarannya sesuai dengan situasi tersebut. Dapat situasi? Dapat situasi melihat barang apa yang tidak boleh dilakukan. Mengembalikannya. Kemudian yang tidak boleh dilakukan, mengambilnya. Kemudian akibat dari pelanggarannya, akan denda bahkan dipenjara. Ya, siapa lagi yang tahu? Basit. Coba yang lainnya, minta tolong didengarkan yang sudah membaca. Hadir keras sendiri. Keras. Situasi di toilet umum yang boleh dilakukan. Dua. Ada lagi? Ayo. Situasi pergi dari sekolah dari rumah yang boleh dilakukan. Ya, terus. Ya, terus akibatnya menyesal dan konsentrasi.
Belajar tentang peraturan menulis dan peraturan kesimpulan. Kita sudah mempelajari tentang peraturan, yaitu ada peraturan, juga ada peraturan tertulis dan yang tertulis. Jadi peraturan tertulis apa? Peraturan tertulis adalah kemudian peraturan tidak tertulis. Hari ini kita sudah mempelajari tentang peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Kemudian untuk tugas di rumah, kalian membuat poster peraturan yang ada di sekolah. Ya. Boleh berkelompok. Bisa sesuai apa yang telah kita sepakati bersama di awal waktu kita melakukan kegiatan percakapan observasi. Setelah saya melakukan observasi, kita akan berbincang-bincang melakukan percakapan pasca observasi. Dan kemudian tujuannya adalah untuk melakukan evaluasi dan juga tindak lanjut dari kegiatan supervisi ini. Bisa telah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Bagaimana perasaan dari Ibu Marisa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran? Saya merasakan tetapi dalam kegiatan saya masih maksimal dalam pembelajaran. Kemarin Ibu sudah melaksanakan pembelajaran berorganisasi dengan mengintegrasikan sosial emosional dan penerapan disiplin positif di kelas 4 dengan mata pelajaran IPAS. Materinya adalah membangun masyarakat yang beradab. Saya senang sekali bisa menjadi bagian dari proses pengembangan kompetensi terkait bagaimana mengenai memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran yang bertahap. Apakah yang sudah Ibu Marisa lakukan pada
belajar dalam mencapai fokus sasaran atau orientasi pengembangan yang diinginkan. Berkaitan dengan kondisi sekarang ini setelah melakukan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan, kondisinya yang dirasakan bagaimana? Saya merasakan berbeda tubuhnya sebagian besar untuk belajar, sehingga mereka dapat dengan mudah menerima materi pelajaran yang Terus pas waktu kita melakukan percakapan atau konsultasi itu mengatakan bahwa kalau dinilai pada nilai 1 sampai 10 itu menyebutkan pada waktu itu adalah pada tentang 4. Nah, kalau kondisi sekarang ini pada tentang 1 sampai 10 pada posisi yang lain. mungkin sekarang ini sudah pada posisi Terus yang menjadi tantangan atau hambatan itu dalam melaksanakan pembelajaran organisasi dan apa yang harus diperbaiki itu ke depan. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa karena sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik, penuh semangat dan luar biasa. Itu saya melihat bahwa pembelajaran sudah matang bergerak dari Ibu Marisa juga sudah mengatakan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan dari pembelajaran mereka. Kemudian mengajukan pembelajaran berorganisasi sudah sangat jelas ada diferensiasi konten, kemudian juga diferensiasi proses dan proses dengan kebutuhan belajar yang sudah Ibu Marisa katakan. Apabila Ibu bisa akan lebih baik lagi apabila ke depan Ibu Marisa bisa memberikan apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh siswa. Kemarin saya melihat Ibu Marisa belum maksimal dalam memberikan apresiasi terhadap siswa. Kemudian juga ke depan akan lebih baik lagi apabila Ibu Marisa bisa memberikan atensi secara merata pada semua siswa. Jadi berdasarkan hasil observasi saya melihat masih ada beberapa siswa yang terabaikan dan juga Ibu Marisa belum maksimal dalam menggunakan media pembelajaran apa yang dapat Ibu Marisa dapatkan hari ini berkaitan dengan pembelajaran berdifferensiasi. Apakah hal-hal yang baru disadari oleh Ibu Marisa? Pelajaran yang saya dapatkan adalah bahwa untuk pembelajaran berdifferensiasi maka kebutuhan belajar dari setiap murid yang berbeda-beda dapat terlayani
lakukan ke depannya, apa yang perlu dikembangkan atau ditingkatkan lagi dari penerapan pembelajaran berdifferensiasi ini? Yang perlu saya kembangkan atau memenuhi adalah berkaitan dengan pembelajaran berdifferensiasi adalah dapat meningkatkan dengan baik kesiapan belajar, profil atau gaya belajar siswa, kemudian memberikan konten dan proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan kondisi siswa tersebut. Penggunaan media dan strategi pembelajaran yang lebih variatif dan beragam sehingga tujuan dari pembelajaran dapat kemudian tercapai. Sekali itu akan membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Bagaimana untuk dapat mewujudkan hal tersebut bisa tercapai? Jelas saya akan belajar mencari literasi dari berbagai sumber, mempelajari dan mencari tahu dari praktek baik yang telah dilakukan oleh teman guru Bagus sekali Bu Marisa. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari apa yang diinginkan oleh Bu Marisa tersebut? Indikatornya adalah saya bisa menerapkan atau mengimplementasikan pembelajaran berdifferensiasi sehingga semua murid bisa berhasil mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dengan tujuan dari belajar yang dari masing-masing pelajaran. Sangat bagus sekali. Terus apa nih yang menurut Ibu Marisa perlukan, daya dukung apa agar keinginan dari Ibu Marisa tersebut bisa terwujud? Kami itu melakukan dukungan dari semua pihak, teman-teman dari pihak sekolah, bapak guru, dari murid maupun orang tua dari guru. Itu semua hal yang diperlukan oleh Ibu Marisa. Nah, terus apa nih hal tersebut dari apa yang telah direncanakan oleh menjadi keinginan Ibu Marisa supaya bisa terwujud, kapan akan mulai dilakukan? Insya Allah secepatnya Pak. Terima kasih saya sampaikan kepada Marisa. Semoga apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keinginan dari Ibu ke depan bisa terwujud sehingga dapat mengimplementasikan pembelajaran yang lebih menyenangkan, pembelajaran yang berpihak pada diri. Selamat dan terima kasih.